Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, keadilan hukum seringkali menjadi barang mahal bagi mereka yang bukan siapa-siapa. Kita sering dipertontonkan penegakan hukum yang cepat bagai kilat ketika menyangkut kaum papa, namun sebaliknya bergerak lambat bagai siput ketika menyangkut kaum penggede. Kasus dugaan pencabulan di Jombang dan Batu, keduanya di Jawa Timur, semakin menguatkan anekdot ini. Benarkah hukum memang sama tinggi bagi setiap orang atau tergantung penafsiran dan siapa Anda? Pemirsa, bersama saya Kevin Egan, inilah kontroversi dalam episode Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah. Komitmen dari polisi kita pertanyakan, karena kita tahu bahwa kepolisian punya tim yang luar biasa, punya perangkat yang luar biasa, mereka terlatih, tapi menangkap ini gagal. Kasus Jombang ini menjadi pertaruhan penegakan hukum untuk membuktikan negara hadir bagi korban kekerasan seksual. Kita semua lagi berjuang menegakkan hukum, polisi pun ingin melaksanakan tugas ini secara profesional. Dan ini kewenangan Majelis Hakim saat ini melaksanakan kegiatan penahanan terhadap terdakwa, di mana Majelis Hakim punya kewenangan menahan 30 hari. Kita juga sudah meminta atau memohon kepada majelis untuk melakukan penahanan dari bulan April. Pemirsa, telah hadir 3 orang narasumber bersama kita pada malam hari ini di Grand Studio Metro TV. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari, tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan, kuasa hukum Julianto Eka Putra Filipus Harapan Tasi Tepu, dan juga lewat sambungan Zoom juga telah bergabung Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirwanto, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, pendamping korban pencabulan di Jombang, Syarif Abdurrahman. Selamat malam Bapak-Bapak semua, terima kasih telah hadir bersama kami di kontroversi pada malam hari ini. Sebelum kita mulai dialog kita pada malam hari ini, mari kita akan simak bersama perjalanan kasus yang menjerat Julianto Eka Putra, pendiri sekolah gratis bernama Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang berlokasi di Batu, Jawa Timur. Baik, kita akan langsung ke Pak Aris. Pak Aris, Julianto sudah ditetapkan sebagai tersangka Agustus 2021, tapi kemudian baru ditangkap baru-baru ini. Apakah kemudian Anda melihat bahwa penanganan kasus ini berbelit-belit, Pak Aris? Ya, berdasarkan kalau merujuk pengalaman empirik dari Komnas Perlindungan Anak dalam menangani kasus-kasus atau perkara kejahatan seksual 5 tahun belakangan ini, pengalaman dan peristiwa menangani kasus terdakwa Julianto yang terduga melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak siswa dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia, saya kira perjalanan yang terus Komnas Perlindungan Anak kawal ini merupakan presiden buruk bagi penegakan untuk para predator kejahatan seksual. Karena kami tidak punya pengalaman yang sama seperti pengalaman menangani perkara ini yang hampir
lebih 1 tahun dan sampai hari ini juga belum ada keputusan yang sungguh-sungguh memberikan perlindungan bagi para korban-korban kejahatan seksual. Jadi Anda melihat polisi tebang pilih? Hukum, ya. Jadi Anda melihat polisi tebang pilih? Saya kira bisa dikatakan demikian karena apa? Karena prosesnya ini hanya karena alasan kooperatif, maka Saudara Julianto yang ditetapkan sebagai tersangka itu seharusnya dengan ancaman hukuman pelanggaran terhadap Undang-Undang 17 tahun 2016, di mana setiap orang yang disangkakan melanggar Undang-Undang 17 tahun 2016 itu patut ditahan karena apa? Karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, bahkan undang-undang ini mengatur selain hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati. Dan undang-undang ini disetarakan dengan undang-undang pidana khusus seperti narkoba, kemudian terorisme dan korupsi. Namun sayangnya sekalipun dinyatakan pra-peradilan yang dilakukan atau digugat oleh Saudara Julianto oleh Pengadilan Negeri Surabaya itu ditolak. Namun peristiwa yang sangat menurut saya tidak berkeadilan bagi korban tetap tidak ditahan dengan alasan kooperatif yang kami nilai itu adalah mencederai keadilan hukum bagi para predator-predator. Jadi saya berpikir bahwa pengalaman ini adalah pengalaman pahit bahkan sampai hari ini, ya, sampai memasuki sidang yang ke-19 pada saat itu bahwa Saudara Julianto tidak juga ditahan, padahal intinya ada keistimewaan yang kemudian diberikan kepada Julianto. Saya akan kemudian menampilkan kasus yang serupa juga mengenai kekerasan seksual. Saya akan memperlihatkan video mengenai orang tua tersangka dalam kasus Jombang yang mengatakan kepada polisi kasus yang menimpa anaknya adalah fitnah. Iya, saya kira ini satu masalah keluarga. Untuk itu kembali ke tempat masing-masing. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semua anak itu adalah fitnah. Baik, saya ke Mas Syarif Abdurrahman. Mas Syarif, apakah menurut Anda karena tersangka ini merupakan anak seorang kiai, inilah yang kemudian menjadi penyebab penanganan kasus ini terkesan begitu lama, Mas Syarif? Ya, kita secara tidak langsung tentu perannya atau status sosialnya dari tersangka ini mempengaruhi dari proses perjalanan kasus ini. Karena apa? Kasus ini pada saat proses pemeriksaan itu lebih fokusnya kepada korban, sehingga maksudnya korban yang diminta terus diperiksa, terus dipanggil, melakukan visum, bahkan hampir melakukan tes kebohongan. Nah, dari sini kita melihat bahwa kenapa tersangka tidak diperiksa dan tidak pernah dipanggil. Bahkan ada satu kemarin yang mengatakan video tadi, mengatakan bahwa kita akan menyerahkan anaknya ke polisi. Kita dari tim pendamping korban dan juga korban merasa was-was karena ini sudah pernah terjadi pada tahun 2020. Pengacaranya, kuasa hukumnya mengatakan akan menyerahkan tersangka ke polisi, ke Polda secara langsung. Buktinya tidak ada. Sehingga pada saat itu video yang viral itu kita boleh dong skeptis ya, boleh skeptis bahwa itu tidak akan terjadi, tidak akan diserahkan gitu. Ternyata memang terbukti bahwa sampai malam itu pun belum diserahkan. Barulah beberapa orang datang dan mereka diskusi dan melakukan dialog, melakukan lobby-lobby, akhirnya diserahkan jam 11 malam. Ini menandakan bahwa kasus ini memang terpengaruh secara tidak langsung dari status sosialnya juga. Bahkan juga kasus ini sudah pernah dilaporkan 2017. Ternyata dikembalikan berkali-kali oleh Polres Jombang dengan dasar bahwa tidak kuat buktinya. Dan korban yang kita dampingi itu melaporkan 2019.
dari 2019 sampai 2022 baru kemarin tersangka ini diperiksa. Jadi sepanjang itu 2019 sampai 2022 baru pertama kali kemarin itu setelah menyerahkan diri itu ditangkap. Dan tidak pernah, bahkan ada yang lebih lucu lagi bahwa tersangka akan diperiksa di rumahnya sendiri. Nah ini kan sementara korban bolak-balik harus ke penyidik, harus menemui tim dari Polres Jombang, baik pun Polda, berkali-kali tim pendamping kita juga mendampingi hal tersebut. Tersangka tidak pernah datang sekalipun, gitu loh. Bahkan mengajukan pra peradilan 2 kali, sama dengan kasusnya yang di Batu itu, dan kalah juga, gitu loh. Oke, saya akan berikan kesempatan kemudian kepada Kabid Humas Polda Jawa Timur, Pak Dirmanto. Kalau kita melihat dari 2 kasus ini, polisi dianggap tebang pilih, tanggapan Anda? Baik Mas, terima kasih. Ya, semua masukan saran itu kami terima. Namun demikian Mas, bahwa penyidik dalam hal penanganan kasus JE maupun MSI ini kami nilai bahwa polisi sudah berbuat secara profesional ya. Polisi sudah sangat hati-hati seperti kasus JE ini kan kejadian 2019, kemudian baru dilaporkan 2021. Sehingga polisi di sini ya berupaya untuk seprofesional mungkin ya. Kita sangat berhati-hati, ya sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini. Dan bukti kehati-hatian kita juga sudah terbukti bahwa kasus SPI atau kasus JE ini sudah P21. Begitu pula kasus yang menimpa di salah satu ponpes di Jombang ya, MSA. Ini kita juga sangat berhati-hati ya. Sangat berhati-hati. Tentunya satu case dengan case lain itu penanganannya membutuhkan semacam analisis yang tajam. Sehingga tidak muncul konflik-konflik atau korban-korban baru daripada penanganan ini. Seperti di Jombang kemarin. Kita masuk pun ya kan sedikit mendapat perlawanan daripada para simpatisan atau para santri di pondok. Namun kita bisa lakukan langkah-langkah persuasif sehingga tidak terjadi konflik yang lebih panjang. Saya rasa ini perlu dipahamkan kepada saudara-saudara kita. Ya kami terima kasih kepada Mas Aris Sirait yang selalu mendampingi ya kasus-kasus yang ada di SPI ini. Terima kasih. Begitu pula Pak Syarif, kami terima kasih. Ya kita banyak dibantu beliau-beliaunya. Ya kita diberi semangat betul sama beliau-beliaunya. Mudah-mudahan semangat inilah yang terus digelorakan oleh beliau-beliaunya sehingga kita tetap semangat untuk menangani kasus-kasus. Baik. Saya rasa itu Mas yang perlu kami sampaikan. Oke, saya langsung kepada Pak Aris. Polisi memerlukan kehati-hatian sehingga kemudian membutuhkan waktu lebih lama untuk mengungkap kasus ini. Tanggapan Anda? Saya sangat setuju. Itulah yang selalu saya cita-citakan dalam proses hukum, harus hati-hati. Jangan kita mempersalahkan orang yang belum tentu bersalah dan seterusnya. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak selalu setia bersama-sama dengan polisi sebagai ujung tombak penyidikan. Apa yang disampaikan oleh Pak Dirmanto tadi, saya kira itu yang kita lakukan dalam proses penegakan hukum yang ada di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Saya tentu mengucapkan terima kasih karena 21 ini kronologis sedikit saja. Di tanggal 21 Mei 2021 itu dilaporkan oleh saksi pelapor yang kemudian Komnas Perlindungan Anak, maksud saya mendampingi itu untuk melapor di SPKT, kemudian diserahkan dirujuk ke Renata. Tapi tadi itu hanya Pak Aris mengatakan ini tebang pilih dari polisi. Pak Aris. Sorry dulu, saya mau katakan itu dulu ya, katakan dulu itu artinya 1 bulan saja itu dilaporkan, lalu kemudian SPDP keluar dan kemudian ditindaklanjuti sehingga kerja cepat itu sampai bulan Agustus itu dinyatakan saudara Julianto dinyatakan status hukumnya sebagai tersangka. Apa yang dimaksud dengan tebang pilih itu adalah peristiwa-peristiwa yang selama ini kami tangani di dalam kasus-kasus, bukan kasus pada JE maupun kasus-kasus yang ada di Jombang atau di tempat yang lain. Tetapi ada satu peristiwa yang tebang pilih itu tentu tidak bisa kita nafikan karena masih banyak proses-proses hukum yang harus hati-hati karena apa? Pihak kepolisian selalu mengedepankan 5 alat bukti, tetapi 2 alat bukti yang cukup dan meyakinkan itu bisa ditindaklanjuti. Tersangka yang kemudian tidak ditahan ketika kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka di bulan Agustus, menurut Anda tidak tebang pilih? Itu yang jadi persoalan yang mau saya pertanyakan. Ya, jadi apa yang dilakukan
pada saat itu dengan menggunakan hak diskresi dari Polda Jatim, ya, setiap warga negara tentu bisa mengusulkan dan diskresi polisi juga bisa menyatakan tersangka tetapi tidak menahan dan seterusnya. Itu bagian dari proses penyidikan supaya itu semakin baik kan begitu ya. Tetapi dalam peristiwa ini saya katakan memang tebang pilih karena dikaitkan dengan kasus-kasus lain seperti yang di Jombang. Jombang saya pikir 2019 sudah dilaporkan, tetapi ya itu tadi ada persoalan-persoalan yang mempengaruhi status sosial dari tersangka itu, seperti Julianto misalnya. Ini adalah status sosial yang menjadi dikedepankan dalam kerangka melakukan penegakan hukum khususnya. Tadi saya akan berikan kesempatan dulu kepada Pak Filipus. Pak Filipus, Anda sendiri merasa tidak bahwa klien Anda mendapatkan keistimewaan? Ya, baik. Kalau dari kita sebagai penasihat hukum, kita dari awal menangani perkara ini, kita selalu mengedepankan proses-proses hukum. Kita selalu kooperatif. Tadi disampaikan oleh Pak Aris, ya, dibilang bahwa patut ditahan. Padahal hukumnya itu adalah kewenangan dari penyidik. Penyidik memiliki hak-hak subjektif untuk menahan ataupun tidak. Dia punya kewenangan untuk menilai apakah orang ini akan melarikan diri, apakah orang ini akan menghilangkan barang bukti, apakah orang ini berpotensi mengulangi perbuatannya. Itulah hak-hak subjektif. Apabila menurut polisi hal itu tidak dapat dilakukan atau tidak berpotensi dilakukan oleh terdakwa, maka boleh untuk tidak ditahan. Maka mindset yang harus ditanamkan juga bahwa tidak semua tersangka itu harus ditahan. Begitu. Meskipun sudah masuk persidangan ya? Meskipun masuk ke persidangan. Nah, kita harus memahami apa sih fungsi dari penahanan itu. Penahanan itu bukan hukuman. Penahanan itu adalah bagaimana agar proses hukum berjalan dengan baik. Begitu. Itu maksud dari penahanan. Jadi agar tersangka itu bisa kooperatif, bisa diperiksa. Tidak melarikan diri. Itulah makna dari penahanan, bukan hukuman. Sehingga kita harus mengedepankan presumption of innocence, bahwa orang itu harus dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan. Kalau kita nilai orang itu sekarang sudah bersalah, maka tidak ada gunanya pengadilan. Begitu dilaporkan oleh korban, tembak saja langsung kepalanya begitu. Jadi nggak perlu lagi proses hukum. Baik Pak Firdaus, tapi kemudian ada keluhan intimidasi yang kemudian dilakukan terhadap saksi dan korban. Kita akan bahas itu kemudian usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kontroversi akan kembali.